Selamat malam sahabat GPIB. Saya Pendeta Rudi Immanuel Ririhera, Pendeta Jemaat di GPIB Polus Jakarta. Sebelum kita beristirahat malam ini, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, malam ini kami suka membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah hamba dan jemaat-Mu di rumah melalui Roh Kudus, supaya firman-Mu menjadi pedoman dan pelajaran iman bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 8 sampai ayat 9 yang demikian bunyinya. Kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, malam ini kita mau merenungkan makna mezbah bagi Tuhan yang didirikan oleh Abram dalam pengembaraannya, melaksanakan panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan kepadanya. Saya mencatat ada dua makna dari mezbah yang didirikan oleh Abram ini. Makna yang pertama, mezbah bagi Tuhan ini sebagai wujud ucapan syukur Abram pada Tuhan. Karena Tuhan hadir dalam perjalanan hidupnya, dalam pengembaraannya, ketika dia melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan hadir dan berkarya dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mezbah bagi Tuhan mau menunjukkan wujud persekutuan antara Tuhan dan umatnya. Dan yang terlebih lagi adalah tercipta komunikasi antara Tuhan dan umatnya. Dalam bacaan kita membaca di situ dikatakan, lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ketika Abram memanggil nama Tuhan, maka disitulah terjadi komunikasi antara Tuhan dengan Abram. Abram memanggil nama Tuhan karena bagi Abram Tuhan begitu penting dalam pengembaraannya. Tanpa kehadiran Tuhan, maka Abram pasti akan tersesat dalam perjalanannya. Pasti dia tidak sampai pada tujuan yang Tuhan inginkan. Tetapi karena ini rencana Tuhan bagi Abram, dan Abram menyikapinya dengan iman dan ketaatan pada Tuhan, maka saat dia memanggil nama Tuhan, itu menunjukkan betapa pentingnya Tuhan dalam hidupnya. Di sini juga terjadi komunikasi dengan Tuhan. Di sini juga menguatkan komitmen Abram bahwa panggilan Tuhan bagi dirinya hanya bisa disikapi dengan iman
dan ketaatan yang sungguh pada Tuhan. Mezbah bagi Tuhan tidak hanya sekedar sebagai tempat untuk mempersembahkan korban, tetapi mezbah bagi Tuhan harus kita maknai sebagai sarana persekutuan, di mana di situ terjadi perjumpaan antara Allah dan umatnya. Di situ terjadi komunikasi. Di situ umat dapat membawa beban, dapat membawa pergumulannya pada Tuhan. Itulah makna mezbah yang mau kita coba maknai malam ini. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, tentu saja sebelum kita beristirahat malam ini, setiap kita punya beban dan pergumulan sendiri-sendiri. Tentu saja kita mau membawa itu kepada siapa? Kita membawa itu pada Tuhan. Kita komunikasikan apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi pergumulan kita pada Tuhan. Kita adalah mezbah yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai mezbah yang hidup, maka disinilah sarana bagi kita untuk datang, membuka diri pada Tuhan, berkomunikasi yang tulus pada Tuhan, membawa apa yang menjadi kerinduan kita. Kita tidak berjalan sendiri. Sama seperti Abraham. Dia bersyukur Tuhan berjalan bersama dengan dia. Tuhan hadir dalam pengembaraannya. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saya. Dalam perjalanan ini, Tuhan juga hadir bersama dengan kita. Jadi mari kita bawa semuanya pada Tuhan. Kita percaya kita tidak sendirian. Ada Tuhan bersama dengan kita. Dia mengerti apa yang digumuli oleh Bapak, Ibu, dan saya. Dia mengerti bahwa saat ini ada yang berduka. Dia mengerti air mata yang tertumpah. Dia mengerti bahwa saat ini ada yang menjerit karena kesakitan. Dia mengerti bahwa ada yang saat ini berbaring di rumah sakit, membutuhkan pertolongan. Dan Tuhan bisa menyatakan pertolongan itu melalui tenaga medis dan jururawat. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasih, biarlah kita memasuki malam ini dengan satu komitmen yang pasti. Bukan saja Abraham yang mendirikan mezbah bagi Tuhan, tetapi kita juga dipakai Tuhan sebagai mezbah yang hidup bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, malam ini kami datang lagi ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Firman-Mu sudah kami renungkan. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, kebenaran firman itu mendiami kami, menguatkan iman kami, supaya kami berjalan dalam tuntunan firman-Mu. Bapa yang kekal kudus, malam ini kami teringat mendoakan keluarga besar Pendeta Emeritus Charles Timbuleng yang mengalami duka cita karena anak kekasih mereka, Pendeta Mario Timbuleng, dimuliakan oleh Tuhan. Keluarga ini berduka, keluarga ini sedih. Untuk itu kami bawa mereka. Biarlah Tuhan memberi kekuatan iman, Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga besar Timbuleng. Bapa yang kekal kudus, malam ini juga
kami akan beristirahat malam. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam istirahat kami. Sampai besok pagi, kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa, ampuni kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat, sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita semua.